Shalom, selamat pagi. Marilah kita pada hari ini mendengarkan renungan pagi dari buku Putra dan Putri Allah karya Ellen G. White. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah Berjalan dalam terang membawa keteguhan hati. Ayat intinya terdapat dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita berdoa. Bapa dalam surga, sebelum kami memulai hari ini, dalam pekerjaan dan kegiatan juga pendidikan yang kami lakukan, kami datang kepadamu ya Tuhan untuk menyerahkan hidup kami, supaya kami pada saat ini dapat memahami, dapat juga melakukan firman yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berjalan dalam terang. Berjalan dalam terang berarti mengambil keputusan, melatih pikiran, mengerahkan kuasa kemauan dalam suatu usaha yang tekun untuk menyatakan Kristus dalam kemanisan tabiat. Itu berarti menjauhkan segala kemurungan. Engkau tidak boleh merasa puas hanya dengan mengatakan, aku adalah anak Allah. Adakah engkau memandang Yesus dan oleh memandang menjadi berubah ke dalam rupanya? Berjalan dalam terang berarti kemajuan dan perkembangan dalam pencapaian rohani. Rasul Paulus menyatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku melupakan apa yang telah di belakangku, selalu memandang kepada teladan itu. Aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Berjalan dalam terang berarti hidup tidak bercelah. Berjalan hidup menurut kehendak Tuhan, hidup oleh iman, hidup oleh roh, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, berjalan dalam hidup baru. Itu berarti menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Alangkah mengerikan menggelapkan jalan orang lain oleh membawa bayang-bayang dan kegelapan atas diri kita. Biarlah masing-masing orang menjaga dirinya. Janganlah membebankan pada orang lain cacat tabiatmu. Bicarakanlah hal terang, berjalanlah di dalam terang. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kumpulkanlah kepada jiwamu keteguhan hati yang dapat datang hanya dari terang dunia ini. Apabila terang surga bercahaya atas manusia, wajahnya akan mengatakan sukacita Tuhan. Tidak hadirnya Kristus di dalam jiwa membuat orang sedih dan berpikir ragu-ragu. Kurangnya kehadiran Kristus membuat muka sedih dan hidup penuh dengan keluhan. Bersukacitalah, itulah justru nada utama sabda Allah bagi semua orang yang menerima Dia. Kenapa? Karena pada mereka ada terang kehidupan. Terang membawa kegerangan dan sukacita. Maka sukacita itu pun dinyatakan dalam kehidupan dan tabiat. Sangat menguatkan kehidupan kita supaya kita berjalan dalam terang. Dalam artian adalah kita berjalan sesuai dengan kehidupan Yesus Kristus. Hidup yang sempurna yang Tuhan inginkan.
hidup mengasihi sesama manusia. Tidak ada bercela. Sehingga kita dapat memberikan keteguhan hati bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi sangat penting bagi kita supaya berjalan dalam terang kehidupan. Berjalan dalam firman Tuhan. Mengikuti segala perintah yang Yesus sampaikan. Dengan kita mengikutinya, maka orang-orang pun akan sadar, akan memberikan kesenangan kepada mereka. Dengan demikian, orang-orang akan sukacita. Orang-orang akan bergirang dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kesadaran supaya kita hidup dalam terang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, sebelum kami memulai hari kami telah mendengarkan firman-Mu supaya kami dapat berjalan dalam terang. Berjalan dalam jalan-Mu yang benar. Supaya kami dapat membagikan kasih kami kepada orang lain. Dan ini akan memberikan keteguhan hati kepada kami. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu ini. Supaya kami dapat berjalan dalam kehidupan yang Engkau inginkan. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Berjalan